Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat bongkar roti. Ini rasanya manis dan gurih, dan pas masuk ke mulut itu lembut banget. Dijamin anak-anak pasti suka deh. Aku bikin satu resep ini jadi lumayan banyak, tapi sehari juga udah habis sama anak-anakku. Dan ini tuh bergizi banget loh, selain mengandung lemak juga mengandung protein hewani dari telurnya. Pokoknya cocok banget untuk masa pertumbuhan anak-anak. Tinggal dikurangi gulanya kalau mau. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya roti tawar. Ini ada sekitar 8 buah. Sebenarnya isinya 10, tapi yang 2 udah kemakan. Lalu ini santan dari setengah butir kelapa ya. Kalau misalnya nggak ada santan seperti ini, bisa pakai santan instan yang diberi air. Lalu ada gula pasir, aku pakai 4 sendok makan. Kalau nggak terlalu suka manis bisa dikurangi. Lalu 1 sendok teh garam dan juga 1 butir telur. Cara buatnya mudah banget nih. Pertama kita potong-potong dulu rotinya kotak-kotak seperti ini. Untuk roti tawarnya bebas, kebetulan aku punyanya yang warna hijau, jadi aku pakai seadanya ya teman-teman. Nah, ini rotinya udah semua dipotong-potong. Sekarang kita taruh di baskom, kemudian kita tambahkan gula pasirnya, lalu kita masukkan juga garamnya. Kalau misalnya kalian punya vanilla essence atau vanilla bubuk, boleh ditambahkan ya teman-teman, tapi karena aku udah habis, jadi aku nggak pakai. Nah, karena aku baru pertama bikin, jadi nggak tahu takaran santannya, jadi aku taruh aja di gelas takar sebanyak 400 ml. Bisa pakai santan instan, lalu ditambahkan air sebanyak 350 ml. Sekarang kita masukkan santannya sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk-aduk. Pertama aku masukin santannya sekitar 300 ml ya. Aku coba aduk-aduk dulu. Kalau misalnya masih kurang cair, baru deh aku tambahin lagi. Nah, ini kita ngaduk-ngaduknya sambil sekalian kita hancurkan ya. Nah, karena masih kurang basah, maksudnya masih kering kelihatannya, jadi aku tambahin lagi santannya. Jadi total semuanya aku pakai 400 ml ya. Tapi tingkat kelembaban roti tawar itu berbeda-beda. Kalau misalnya kalian 300 ml udah cukup ya, nanti nggak usah ditambahkan lagi santannya. Dan juga ini balik lagi sesuai selera ya. Ada juga yang suka bongkar roti yang kayak ada kuahnya teman-teman, berkuah gitu, bisa ditambahkan lagi. Tapi aku sukanya yang pas kayak gini, bisa dipegang juga jadinya guys. Nah, kalau udah jadi adonannya seperti ini, terakhir kita masukkan telurnya. Setelah telurnya masuk, kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini adonannya udah jadi. Langsung kita ambil daun yang sebelumnya udah aku panasin di atas kompor supaya nanti nggak mudah sobek saat kita membungkusnya. Cara bungkusnya seperti ini. Nah, tuh diangkat ke atas lalu ditekuk ke tengah. Yang kanan juga diangkat ke atas lalu sisi-sisinya ditekuk ke tengah seperti ini. Lalu ditusuk menggunakan lidi. Aku beri contoh lagi ya teman-teman. Kita masukkan adonannya 3 sendok makan. Kemudian kita lipat 2 seperti ini. Di tengahnya ada adonannya ya. Lalu yang kiri diangkat ke atas lalu ditekuk ke tengah. Yang kanan juga diangkat ke atas lalu dilipat ke tengah sisi-sisinya seperti ini. Setelah itu kita tusuk menggunakan lidi. Nah, kalau atasnya masih kurang rapi, bisa digunting ya daun bagian atasnya. Selain itu berguna supaya nanti di tempat kukusannya tidak terlalu penuh. Kalau udah semuanya, sekarang kita kukus yuk. Nah, ini kukusannya sebelumnya udah aku panasin dan air bawahnya sudah mendidih ya. Kita masukkan bongko yang sudah kita bungkusin tadi. Kita kukus kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, supaya telurnya betul-betul matang. Nah, ini udah 20 menit, sudah bisa kita angkat. Ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Kebetulan tuh warnanya hijau, jadi makin cantik.
Sekarang aku mau cobain ya. Nih, bentukannya menggoda banget kan nih, dipotong lembut banget guys. Beneran, pas dimakan tuh di mulut gurih, manis, legit gitu, enak banget. Jadi satu, bikin mulut tuh nggak bisa berhenti ngunyah. Nah, selain di daun, kalian juga bisa pakai mangkok stainless seperti ini atau cetakan kue juga bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak punya daun, bisa seperti ini. Kebetulan daun aku sisa sedikit aja, jadi sisanya aku pakai mangkok stainless. Ini nggak mempengaruhi rasa, cuman aromanya beda ya, nggak ada aroma daunnya gitu. Pokoknya kalian harus cobain resep ini ya, bikinnya juga mudah banget kok, tinggal dicampur-campur aja. Sekian resep dari aku. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.